kami dari kelompok A2 ST19. Pada praktikum kali ini, kami mengangkat tema kesadahan air dengan judul penghilangan kesadahan air dengan pemanasan dan reaksi kapur soda. Halo, saya Lina Mila Akia dari Departemen Matematika dengan NIM J54012111014. Halo, saya Wanda Nugraha dengan NIM J54012111045 dari Departemen Matematika. Hai, saya Safira Pratama Wijaya dengan NIM J2401121106 dari Departemen Geofisika dan Meteorologi. Tujuan praktikum yaitu mengetahui penyebab dan pengaruh kesadahan air serta mengetahui cara menghilangkan kesadahan air. Alat dan bahan yang digunakan yaitu 4 buah botol bekas, soda kue, kapur, deterjen, panci dan kompor, air mineral, dan air sumur. Untuk prosedur percobaan, siapkan 4 buah gelas dan beri label pada masing-masing gelas. Rebus air sumur dan air mineral, lalu masukkan ke dalam 2 wadah yang berbeda. Masukkan air-air tersebut ke dalam gelas. A1 berisi air mineral yang tidak direbus, A2 berisi air mineral yang direbus, B1 berisi air sumur yang tidak direbus, dan B2 berisi air sumur yang direbus. Amati air dalam masing-masing gelas. Gelas A1 tidak terdapat endapan, gelas A2 juga tidak terdapat endapan, gelas B1 tidak terdapat endapan, B2 juga tidak terdapat endapan. Kemudian masukkan deterjen ke dalam masing-masing gelas, lalu kocok hingga menghasilkan busa. Dapat terlihat bahwa busa pada A1 lebih sedikit daripada busa A2. Lalu busa pada gelas B1 dan B2, di mana B2 memiliki busa lebih banyak daripada B1. Kemudian prosedur untuk percobaan selanjutnya, siapkan 3 buah gelas dan beri tanda A, B, dan C pada masing-masing gelas. Masukkan air mineral yang sudah direbus ke dalam masing-masing gelas. Lalu masukkan kapur ke dalam gelas A, soda kue ke dalam gelas B, serta kapur dan soda kue ke dalam gelas C. Kocok masing-masing gelas, lalu amati hasilnya. Dapat terlihat bahwa pada gelas A, air keruh dan terdapat endapan dari kapur. Lalu pada gelas B, tidak terdapat endapan dan air sedikit keruh. Dan untuk gelas C, terdapat endapan di bagian atas dan bawah, kemudian air sangat keruh. Untuk percobaan selanjutnya, lakukan cara yang sama seperti percobaan sebelumnya, namun kali ini menggunakan air sumur dan amati yang terjadi. Hasilnya dapat terlihat bahwa gelas A air keruh dan ada sedikit endapan, gelas B air agak keruh dan tidak ada endapan, dan gelas C air sangat keruh dengan ada endapan pada bagian atas dan bagian bawah. Untuk hasil percobaannya, dapat terlihat bahwa ini adalah hasil dari percobaan pertama. Hasil percobaan kedua, lalu ini hasil dari percobaan ketiga. Air sada merupakan air yang memiliki kadar mineral yang tinggi, biasanya berupa ion kalsium dan ion magnesium, bersama ion bikarbonat, karbonat, klorida, dan ion sulfat. Metode yang digunakan untuk menentukan kesadaran air pada praktikum kali ini adalah dengan menggunakan deterjen atau sabun. Jika di dalam air, deterjen bisa menghasilkan banyak busa, maka air tersebut adalah air lunak. Sedangkan, jika air deterjen tersebut tidak menghasilkan busa atau sedikit menghasilkan busa, maka air tersebut adalah air keras atau air sada. Air sada dapat digolongkan menjadi air sada sementara dan air sada tetap. Air sada sementara mengandung ion bikarbonat. Disebut sebagai air sada sementara karena kesadarannya dapat dihilangkan dengan pemanasan. Dengan pemanasan, akan terjadi reaksi sebagai berikut. Ion kalsium akan hilang seiring mengendapnya kalsium karbonat. Air sada tetap mengandung ion kalsium dan magnesium dengan anion selain bikarbonat, seperti klorida atau sulfat. Disebut sebagai air sada tetap karena kesadarannya tidak bisa dihilangkan hanya dengan pemanasan. Untuk menghilangkan kesadaran ini, perlu menggunakan cara kimia, seperti mereaksikannya dengan zat tertentu. Reaksi yang biasa digunakan adalah natrium karbonat dan kalsium karbonat. Penambahan larutan karbonat ini bertujuan untuk mengendapkan ion kalsium dan magnesium. Dengan demikian, kalsium karbonat dan magnesium karbonat akan mengendap sehingga air terbebas dari ion kalsium dan ion magnesium. Kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu pertama, air sada dapat menyebabkan kerja sabun tidak bekerja secara maksimal. Yang kedua, pengecekan air sada dapat dilakukan dengan sabun dengan parameter banyak sedikitnya busa yang terbentuk. Yang ketiga, pelunakan air atau penghilangan air sada dapat dilakukan dengan beberapa cara. Contohnya seperti pemanasan sian dengan kapur soda. Yang keempat, beberapa penyebab kesadaran air yaitu terdapatnya ion kalsium, ion magnesium, ion klorida, dan ion sulfat dalam air.